Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin mencoba mengimplementasikan atau melihat implementasi taktik sepak bola di dua tim ya. Pertama adalah Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Kemudian yang kedua adalah di Persib Bandung. Tetapi mungkin di video ini saya akan membahas di Timnas Indonesia terlebih dahulu. Oke. Seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa secara umum taktik yang digunakan di dalam sepak bola ya dua ya, berhubungan dengan bola. Satu adalah ball possession ya, pelatih tim atau klub yang berorientasi pada bola, kemudian juga klub yang tidak berorientasi pada bola yang dikenal kemarin kita sebut sebagai defense counter. Nah, bagaimana implementasinya di Timnas Indonesia? Oke, yang pertama ya, Sintayong itu bersama Timnas Indonesia kan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan diperpanjang kan kontraknya sampai dengan 2027. Nah, kalau kita amati perkembangan Timnas Indonesia terutama ke era sekarang gitu ya, di mana para pemain diaspora atau pemain naturalisasi begitu banyak. Nah, itu terlihat sekali gitu kan, ada perubahan taktik daripada Coach Sintayong. Dari segi formasi terlebih dahulu. Dulu di awal-awal Sintayong memimpin Timnas Indonesia, kalau kita tidak salah ya, para pemainnya itu dulu ketika ada Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, kemudian nama-nama yang sekarang sudah tidak ada di scout Timnas Indonesia. Itu kalau tidak salah kita lihat formasinya itu kan sering menggunakan dua striker ya, 4-4-2. Kemudian setelah itu juga bereksperimen, tetapi ini juga tidak lama dengan formasi masih dengan 4 back yaitu 4-3-3. Nah, tetapi kemudian setelah 1 atau 2 tahun terakhir itu kan pakem Sintayong itu menjadi 3-4-3 gitu ya, 3-4-3 pakemnya. Nah, Sintayong secara umum kalau kita lihat gitu kan, itu adalah taktiknya itu defense counter. Jadi memperkuat pertahanan terlebih dahulu, fokus di sana gitu kan. Kita bisa melihat itu Sintayong. Dan entah kebetulan atau tidak, nah, pemain-pemain naturalisasi itu notabene kebanyakan juga satu pemain belakang, kemudian yang kedua pemain tengah. Striker sedikit ya, ada tetapi sedikit. Nah, entah filosofi permainan defense counter yang diterapkan oleh Coach Sintayong ini adalah karena situasi di sini terutama karakteristik para pemainnya, atau memang filosofi permainan daripada Coach Sintayong. Nah, itu kita tidak tahu ya. Mungkin harus dikonfirmasi, dilihat bagaimana di era sebelumnya gitu kan. Coach Sintayong melatih misal tim-tim lain, termasuk ketika di Korea Selatan. Nah, tetapi yang pasti ya, di Timnas Indonesia Coach Sintayong itu lebih banyak menggunakan strategi defense counter. Meskipun juga tidak jarang menggunakan ball possession, terutama ketika lawan-lawan yang dihadapi memang selevel atau bahkan di bawah ya. Misal kemarin di kualifikasi Piala Dunia pertama, nah itu kan Coach Sintayong melawan Brunei Darussalam di dalam 2 match ya, home and away-nya itu kan begitu terlihat bagaimana penguasaan bolanya dan seterusnya gitu ya. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika kita lihat memang di pertandingan-pertandingan yang tadi selevel ataupun di bawah Timnas Indonesia. Misal ketika dulu ya uji coba, walaupun uji coba tapi kan tetap dihitung gitu ya, terutama ketika lawan Libya. Nah, secara ball possession Timnas Indonesia adalah menguasai ball possession tetapi kalah ya. Kemudian dengan beberapa tim lainnya. Nah, jadi Coach Sintayong ini secara umum jadi menggunakan defense counter gitu kan, dan ini yang dirasa memang mungkin lebih cocok dibandingkan dengan ball possession. Karena tadi kalau kita melihat hasil ketika Coach Sintayong
menggunakan strategi defense counter, hampir sebagian besar kalau kita hitung itu adalah berhasil memenangkan pertandingan. Oke, itu ya yang terjadi. Nah, itulah barangkali mengapa kemudian Sintayong dengan squad yang ada tetap mempertahankan formasi 3-4-3, di mana ketika bertahan itu bisa berubah menjadi 5-4-1 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ya ini pertanyaan aja buat kita semua ya. Dengan pemain squad yang dimiliki oleh Sintayong hari ini, menurut teman-teman nih ya, apa kira-kira taktik yang cocok untuk timnas Indonesia? Termasuk juga segi formasinya ya. Apakah tetap defense counter atau ball possession? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan tetap formasi 3-4-3 atau 4-3-3 gitu ya? Kalau saya melihat ya, teman-teman boleh salah dan tentu saja tidak harus benar gitu kan, saya juga seperti itu. Kalau saya boleh memilih, sebetulnya timnas Indonesia punya dua opsi. Ya, 3-4-3 cocok. Kita lihat permainan sekarang gitu ya. Kemudian 4-3-3 juga sangat memungkinkan, terutama ketika formasinya 4-2-3-1. Ya, di mana ada gelandang serang di sana. Oke, kita lihat di di segi pertahanan. Ya, kalau pakai skema 4 center back ya, ada 2 center back dan full back kiri kanan. Nah, maka kita lihat banyak sekali kan di kanan misalnya ada ya Rizky Ridho, kemudian Jordi Amat, ada Jay Ijes, kemudian ada Pratama Arhan, Sandy Walsh di kanan bisa, kemudian Pratama Arhan di kiri, kemudian Nathan, kemudian siapa lagi, banyak ya itu di kiri gitu kan. Nah, di tengah kita punya juga banyak gelandang ya, bisa Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan. Ya, kalau kemarin kan yang paling jelas itu McLock gitu kan. Nah, kemudian banyak ya. Nah, kemudian kalau untuk gelandang tengah ya kita bisa pasang Tom Hai, atau juga kita bisa pasang ya Marcelino Ferdinand. Kemudian winger juga sama banyak ya, ada Witan di sana, ada Yakob, kemudian ada siapa lagi? Kanan itu Egy bisa juga dia di kanan. Kemudian kiri juga banyak ya, ada Ragnar Oratmangun, kemudian nah mungkin Egy juga cocok di sana. Dan tengah ya kita tahu ada Rafael Strike, bisa Ramadan Sananta, bisa Hoki Caraka, ataupun beberapa pemain lainnya. Jadi kalau kita melihat pakai formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 gitu kan, kita lihat posisi Marcelino yang memang notabene sebagai gelandang serang ataupun posisinya Tom Hai itu akan lebih jelas. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan tadi posisi 3-4-3 juga sangat ideal, karena beberapa pemain seperti Asnawi, Sandy Walsh itu kan bisa ditempatkan di wingback kanan ya. Wingback kiri apalagi ada Nathan di sana, ada Kelvin Perdong, kita tahu luar biasa eksplorasinya, kemudian ya beberapa nama lain gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sebetulnya opsi kembali ke 4-2-3-1 juga bisa diterapkan oleh Coach Sintayong, tetapi mungkin Coach Sintayong sekarang ini sangat nyaman dengan 3-4-3 dan berorientasi pada defense counter jadi dalam taktiknya gitu ya. Nah, kita lihat nanti seperti apa kira-kira taktik yang akan dilakukan oleh Sintayong di pertandingan selanjutnya, yang kita tahu bahwa pertandingan selanjutnya adalah pertandingan besar di kualifikasi Piala Dunia. Seperti itu.